Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unung, perwakilan dari Anu, Andra, Nida, Unung. Kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi akan menjelaskan mengenai anatomi sistema urinarius. Simak yuk! Halo semua, di sini saya akan membahas mengenai sistema urinarius. Perlu kita ketahui secara garis besar ini, sistema urinarius ini terbagi menjadi beberapa organ. Organ penting yang ada di sistema urinarius ini terdiri atas 2 ginjal, lalu 2 pasang ureter, lalu 1 vesika urinaria, dan yang terakhir adalah 1 uretra. Nah, ginjal ini yang perlu kita ketahui, ginjal ini termasuk organ retroperitoneal, yang mana organ retroperitoneal ini terdapat di luar peritoneum atau tidak dibatasi oleh peritoneum. Untuk ureternya tersebut, ureter yang kita bisa lihat di sini, dia dibagi menjadi 2 bagian. Ada untuk membatasi antara urinarius atas dan urinarius bawah. Yang mana atas dinamakan ureter pars abdominalis dan yang bawah dinamakan ureter pars pelvica, yang mana kita akan bahas lebih lanjut di bagian selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya kita perlu tahu nih bahwa ginjal-ginjal dan sistema urinarius ini dilapisi oleh beberapa muskulus. Muskulus yang bisa kita lihat di sini terdapat muskulus psoas major, yang mana kita bisa melihatnya itu untuk identiknya itu dia dekat dengan vena cava inferior. Lalu di belakang ginjal ini terdapat musculus quadratus lumborum, dan untuk bagian ujungnya ini ke arah lateralnya ini dia dinamakan musculus transversus abdomini. Oke, selanjutnya kita akan melihat beberapa syaraf yang menginervasi sistema urinarius ini. Yang pertama itu ada nervus subscotalis, lalu ada nervus iliohypogastricus, lalu ada nervus ilioinguinalis, lalu ada nervus genitofemoralis, dan nervus cutaneus femoralis lateralis, yang mana mereka juga mempunyai bagian dextra dan bagian sinistranya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja ke renal yuk. Jadi kita di sini bisa melihat untuk potongan horizontal cavitas abdominis pandangan inferior, kita bisa melihat nih mana ginjalnya. Jadi untuk renalnya, untuk renal dextra ini dia letaknya itu ada di belakang atau di bagian bawah dari si heparnya ini. Sedangkan untuk yang sinistra ini kita bisa lihat patokannya dari si gasternya ini. Kalau untuk pandangan parasagital melalui cavitas thoracis dan cavitas abdominalis, kita bisa melihat bahwa letak posisi ginjalnya itu terletak di sini, dan kita bisa melihat juga dari calicus serta sinus renalis yang ada di ginjal tersebut. Untuk membedakan yang dextra dan sinistranya itu kita bisa melihat dari bentuknya. Kalau yang dextra ini berbentuk piramida, sedangkan yang sinistra ini berbentuk bulan sabit. Lalu di sini juga kita bisa membedakan mana letak antara ekstremitas superior yang berada di atas, lalu ekstremitas inferior, serta terdapat margo lateral dan margo medial. Nah, pertama-tama kita harus bisa nih ngebedain yang mana yang dextra dan yang mana sinistra. Untuk yang bagian dextra dulu nih kita mulainya. Pertama ada yang pandangan anterior dan ada yang pandangan posterior. Untuk anterior itu khasnya kita bisa lihat dari vena renalisnya dan pelvis renalisnya yang berada di depan. Sedangkan untuk yang bagian posterior kita bisa lihat dari arteri renalisnya yang lebih depan dibanding pelvis renalisnya dan vena renalisnya. Nah, untuk yang bagian dextra ini juga kita ingat-ingat lagi bahwa suprarenalnya itu berbentuk piramida. Oke, kita next ke bagian sinistranya. Untuk bagian sinistranya, untuk pandangan anterior dan posteriornya itu sebenarnya tidak jauh beda dari yang dextra. Sama saja, dia di sini ada vena renalisnya yang di depannya dan ada pelvis renalisnya. Serta untuk yang sinistra itu lebih depan si arteri renalisnya. Dan gabungan dari ini disebut dengan hilum. Ya, selanjutnya kita akan lihat bagian dalam ginjalnya. Kita langsung lihat aja ya lebih jelasnya. Jadi di sini terdapat korteks, lapisan luar dari ginjalnya, yang mana bagian korteks yang masuk ke dalam medula ini dinamakan kolumna renalis. Berarti nih dia semacam tekukan gitu. Lalu di bawahnya lagi terdapat medula, mana medula ini akan membentuk suatu bangunan yang dinamakan piramida renalis, yang bagian atasnya ini dinamakan basis dan yang bagian bawahnya ini dinamakan apex, atau tonjolannya disebut dengan papilla renalis, yang mana tonjolan ini akan membentuk suatu saluran yang dinamakan calyx minor. Gabungan dari calyx minor ini, beberapa calyx minor, biasanya 2-3 calyx minor ini akan membentuk suatu saluran yang dinamakan calyx mayor, yang mana calyx mayor ini akan membentuk pelvis renalis dari 2-3 calyx mayor ini, yang mana pelvis renalis ini dia akan keluar dari ginjal dan bermuara ke vesika urinaria ini dalam bentuk ureter. Dia biasanya membawa urin. Ini untuk ureternya, yang dinamakan ureter pars abdominalis.
Oke, selanjutnya kita bisa lihat langsung untuk vaskularisasinya. Vaskularisasinya itu yang paling pentingnya itu terdapat dari aorta abdominalis, yang mana dia akan bercabang menjadi arteri renalis, yang mana arteri renalis ini akan bercabang menjadi arteri lobaris, dan arteri lobaris ini akan bercabang menjadi arteri interlobaris. Arteri interlobaris ini akan bercabang menjadi arteri arcuata. Selain itu, terdapat pula venanya. Vena pada ginjal ini terdapat vena renalis, yang mana dia akan langsung bermuara ke vena cava inferior. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai ureter. Nah, ureter ini dibagi menjadi dua bagian. Ada yang pars abdominalis dan pars pelvica, yang mana tadi saya sudah sebutkan bahwa dia dipisahkan oleh arteri iliaca communis. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke VU atau vesika urinaria. Nah, untuk membedakan antara VU wanita dan VU pria ini, letaknya dari kalau wanita ini biasanya di atasnya itu terdapat uterus, sedangkan pria itu tidak ada, dan pria itu ada prostata nanti di bagian uretranya. Nah, wanita ini juga memiliki 3 lubang. Lubang pertama itu dia berasal dari uretra, yang kedua itu ada vagina, dan ketiga itu ada rektum. Kita next aja yuk ke bagian-bagian VU-nya. Nah, untuk bagian VU-nya ini, kita bisa lihat nih, yang berseberangan langsung dengan ligamen umbilicalis dinamakan apex vesicae, sedangkan yang arahnya dari kranial ke caudal dinamakan fundus, serta untuk bagian dalamnya itu dinamakan corpus. Dan di vesika urinaria ini terdapat suatu otot yang dinamakan musculus detrusor, yang mana dia berguna sebagai kontraksi dari si VU-nya ini. Nah, ini untuk bagian dalam dari VU pandangan anteriornya. Kita bisa lihat bahwa di sini itu terdapat apex vesicae yang berseberangan langsung dengan ligamentum umbilicale, dan di sini juga terdapat fundus, serta di dalam ini terdapat corpus. Lalu, yang paling penting kita tahu itu, aliran dari ureter ini masuk ke dalam vesika urinaria ini melalui ostium urinarius, yang mana ostium urinarius ini dibagi menjadi 2, ada yang dextra dan ada yang sinistra. Di sini juga terdapat suatu lipatan yang dinamakan plica interureteris, dan terdapat juga bangunan segitiga yang dinamakan trigonum vesicae. Selanjutnya, kita akan masuk ke uretra. Jadi uretra ini, yang pertama itu kita akan bahas tentang pandangan posteriornya. Untuk uretra laki-laki ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, uretra pars prostatica, kedua itu uretra pars membranacea, dan terakhir itu ada uretra pars spongiosum. Nah, untuk pandangan anteriornya kita bisa lihat lebih jelas nih, bahwa di sini itu terdapat uretra pars prostatica yang mana dikelilingi oleh prostat, dan di sini ada uretra pars membranacea, dan di bawahnya ini terdapat uretra pars spongiosum. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai glandula prostat. Jadi, glandula prostat yang perlu kita ketahui ini biasanya dibagi menjadi 2 lobus secara anatomi. Yang pertama itu ada lobus anterior dan lobus posterior. Kita lihat langsung yuk bagian zona-zonanya. Jadi, zonanya itu ada zona perifer, zona sentral, dan zona transisional, serta ada stroma fibromuskular. Nah, zona transisional ini sebagai informasi bahwa zona ini adalah biasanya yang paling sering mengalami benign hiperplasia prostat, disertai dengan lobusnya yang biasanya membesar itu adalah lobus anterior dan lobus mediannya. Bagian sininya ada lobus posteriornya. Oke, kita langsung masuk aja yuk ke klinis. Jadi untuk klinis ini biasanya yang pertama itu paling sering itu adalah obstruksi. Obstruksi ini biasanya paling sering itu terjadi karena batu. Jadi batu ini bisa menyebabkan obstruksi di seluruh sistem urinariusnya ini. Nah, biasanya itu pertama itu bisa terjadi di ginjal atau di pelvis renalisnya yang kita sebut sebagai nephrolithiasis. Lalu bisa juga terjadi pada ureternya dinamakan ureterolithiasis. Bisa juga terjadi di vesika urinarianya yang dinamakan vesikolithiasis. Dan yang terakhir itu bisa terjadi di uretranya yang dinamakan ureterolithiasis. Benign prostat hyperplasia atau BPH. Nah, BPH ini khasnya itu adalah terjadi pada usia lanjut, yaitu lebih dari 60 tahun, dan dia itu biasanya terjadi perbesaran di lobus medial dan lobus anteriornya. Nah, akibat dari perbesaran ini, dia bisa menyumbat uretra pars prostatica sehingga urinnya ini tidak bisa keluar. Akibat dari urinnya tidak bisa keluar ini, dia akan menyebabkan reflux ke ureter sehingga berujung ke hidronefrosis.
saluran kemih. Nah, untuk infeksi saluran kemih itu dibagi menjadi dua bagian. Ada yang infeksi saluran kemih atas dan infeksi saluran kemih bawah. Untuk infeksi saluran kemih atas ini biasanya itu paling sering itu terjadinya di ginjal. Namanya itu adalah pyelonefritis. Sedangkan untuk di bagian bawah itu bisa terjadi di vesika urinaria dan di uretra. Kalau di vesika urinaria namanya sistitis, sedangkan di uretra namanya uretritis. Oke, kita langsung lihat aja yuk cara infeksinya. Jadi cara infeksinya itu dia secara ascending. Secara ascending itu yang dimaksud adalah bisa pasca buang air besar ataupun buang air kecil. Jadi nanti bakteri dari fesesnya ini bisa masuk ke dalam vesika urinaria akibat dari asepsis yang tidak benar. Jadi asepsisnya nggak benar nih di sini. Karena asepsisnya nggak benar, otomatis bakterinya itu akan masuk ke vesika urinaria secara ascending sehingga menyebabkan infeksi saluran kemih bagian bawah atau yang bisa dikenal sebagai sistitis. Nah, udah selesai nih penjelasan dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.